Langit malam Israel kembali diterangi kilatan ledakan dan suara mengerikan dari rudal yang datang dari kejauhan. Sirene serangan udara meraung di berbagai kota besar, memaksa warga berlari menuju bunker hanya dalam hitungan detik. Di atas Tel Aviv dan wilayah Israel Tengah, cahaya pencegat rudal menyala terang di langit, sementara beberapa ledakan mengguncang kawasan permukiman. Gelombang serangan rudal Iran terbaru ini membuat situasi semakin kritis, mengubah kota-kota modern menjadi medan ketegangan di mana tim darurat bergerak cepat mencari kerusakan dan warga menunggu sirene berikutnya dengan rasa takut. Eskalasi ini terjadi di tengah konflik regional yang semakin memanas. Laporan menyebut Iran meluncurkan beberapa gelombang serangan rudal sebagai balasan atas operasi militer sebelumnya yang melibatkan Israel dan sekutunya. Sistem peringatan Israel telah mengeluarkan ribuan alarm sejak konflik meningkat, memaksa warga masuk ke tempat perlindungan hanya dalam waktu sekitar 30 hingga 45 detik setelah sirene berbunyi. Walaupun sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, beberapa tetap menembus pertahanan dan menghantam wilayah perkotaan, meninggalkan kebakaran, kerusakan bangunan, dan korban manusia. Di balik serangan tersebut terdapat salah satu arsenal rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Iran memiliki ribuan rudal, dan sebagian di antaranya dirancang khusus untuk serangan jarak menengah yang mampu menjangkau Israel dari wilayah Iran. Para analis memperkirakan ratusan hingga lebih dari 1.000 rudal Iran memiliki jangkauan antara 1.300 hingga 2.000 km, cukup untuk mencapai hampir seluruh wilayah Israel. Beberapa sistem rudal yang paling dikenal antara lain Shahab-3, Emad, Ghadr, Sejil, dan Khorramshahr. Rudal-rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional besar dan melaju dengan kecepatan sangat tinggi saat fase akhir penerbangan. Misalnya, Sejil menggunakan bahan bakar padat dengan jangkauan sekitar 2.000 km, sementara Emad dilengkapi sistem pemandu yang lebih presisi dibanding generasi sebelumnya. Sistem-sistem ini menjadi tulang punggung kemampuan serangan jarak jauh Iran. Cara kerja rudal balistik sendiri sangat kompleks sekaligus mematikan. Setelah diluncurkan, rudal akan dipercepat oleh roket pendorong hingga mencapai ketinggian sangat tinggi, bahkan melewati atmosfer. Setelah itu, rudal mengikuti lintasan balistik mirip proyektil artileri raksasa sebelum kembali memasuki atmosfer dengan kecepatan sangat tinggi menuju targetnya. Pada fase akhir, sistem navigasi dan pemandu akan menyesuaikan lintasan agar rudal dapat mengenai sasaran strategis seperti pangkalan militer, fasilitas energi, atau infrastruktur penting. Banyak rudal Iran dirancang membawa hulu ledak besar dengan ratusan kilogram bahan peledak. Beberapa laporan juga menyebut penggunaan hulu ledak jenis cluster yang dapat melepaskan banyak submunisi ke area luas setelah ledakan awal. Teknologi ini membuat satu rudal mampu menyebabkan kerusakan besar di kawasan padat, merusak bangunan, kendaraan, dan infrastruktur dalam radius yang luas. Dampak dari serangan tersebut bisa sangat menghancurkan. Satu rudal yang berhasil menembus pertahanan dapat merobohkan beberapa bangunan, memecahkan kaca hingga beberapa kilometer, serta memicu kebakaran di kawasan perkotaan yang padat. Serangan terbaru dilaporkan telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah kota di Israel, memaksa warga mengungsi dan membuat tim penyelamat bekerja sepanjang malam di tengah puing-puing dan api.
Bagi para analis militer, konflik ini kini menjadi ujian besar antara kekuatan serangan dan sistem pertahanan modern. Iran mengandalkan jumlah dan jangkauan rudalnya untuk menekan target jauh, sementara Israel bergantung pada sistem pertahanan udara berlapis untuk menghentikan ancaman yang datang. Selama rudal masih diluncurkan dan sirene masih meraung di langit malam, Timur Tengah akan tetap berada di ambang ketegangan, sebuah konfrontasi berbahaya di mana teknologi, strategi, dan ketahanan manusia bertemu dalam bayang-bayang perang modern. Di luar ledakan dan kerusakan fisik yang terjadi, serangan rudal terbaru juga memberikan tekanan psikologis besar terhadap masyarakat Israel. Setiap peringatan serangan memaksa jutaan warga menghentikan aktivitas mereka dan berlari menuju bunker perlindungan. Sekolah, transportasi, dan kegiatan ekonomi seringkali terhenti setiap kali sirene meraung di langit kota. Para analis militer menilai bahwa efek psikologis ini merupakan bagian dari strategi perang rudal modern. Bahkan, ketika sistem pertahanan mampu mencegat sebagian besar rudal, ancaman serangan mendadak tetap mampu mengguncang stabilitas kehidupan sipil. Pada tingkat strategis, pertukaran serangan rudal ini menunjukkan bagaimana perang jarak jauh modern semakin bergantung pada teknologi. Rudal balistik memungkinkan sebuah negara menyerang target ratusan hingga ribuan kilometer tanpa mengirimkan pesawat tempur atau pasukan darat langsung ke wilayah lawan. Dalam konteks konflik Iran dan Israel, kemampuan ini menciptakan siklus balasan yang berbahaya, di mana jumlah stok rudal, kemampuan produksi, dan sistem pertahanan udara menjadi faktor penentu dalam mempertahankan konflik. Selama rudal masih diluncurkan dan sistem pencegat masih bekerja, kawasan ini akan terus berada dalam keseimbangan tegang yang rapuh.